Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV. Semoga kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kawan-kawan yang melakukan aktivitas-aktivitas di bulan puasa dapat menjadi ladang pahala dan dapat menjadi ladang rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Pada pembahasan kali ini yaitu hukum pidana tentang kausalitas atau ajaran hubungan sebab akibat. Tetapi sebelum masuk pada pembahasan, bagi yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa terus berkembang dan terus semangat memberikan edukasi-edukasi tentang hukum kepada kita semua. Baik, masuk pada pembahasan kausalitas atau ajaran hubungan sebab akibat selalu diperlukan dalam delik-delik material karena jenis delik material mengandung sesuatu unsur di dalamnya yang berupa akibat tertentu yang dilarang. Juga diperlukan dalam delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya. Juga diperlukan dalam delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya. Yaitu karena timbulnya akibat tertentu maka ancaman pidananya diperberat. Contohnya yaitu misalnya pasal 351 tentang penganiayaan. Pasal 351 tentang penganiayaan, jika memang penganiayaan tersebut hanya mengakibatkan luka-luka ringan, maka yang dikenakan yaitu pasal 351 ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan. Namun, apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka berat, maka pidananya diperberat menjadi 5 tahun penjara. Yaitu pasal 351 ayat 2. Hukuman sanksi pidananya yaitu menjadi 5 tahun penjara. Selain itu, apabila penganiayaan itu mengakibatkan mati, maka pidananya diperberat menjadi 7 tahun. Yaitu tercantum dalam pasal 350 pasal yang dikenakan yaitu pasal 351 ayat 3. Selain itu, kausalitas atau kausalitetlir atau ajaran hubungan sebab akibat dibagi menjadi 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori conditio sine qua non atau syarat mutlak. Artinya tiap-tiap syarat atau faktor tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat dan tiap-tiap syarat atau faktor harus diberi nilai yang sama atau ekuivalen. Ajaran teori conditio sine qua non. Ajaran ini sangat memperluas dasar pertanggungjawaban pidana karena perbuatan-perbuatan yang jauh hubungannya dengan akibat juga harus dianggap sebagai sebab dari akibat. Contohnya, misalnya A menyuruh B untuk membelikan sebungkus rokok. Namun B membeli rokok itu di toko C dan membayarnya dengan uang besar. Akan tetapi C tidak mempunyai uang kecil untuk kembaliannya. Kemudian menyuruh D menukarkan uang besar dengan uang kecil pada toko E yang ada di seberang jalan. Setelah D menukarkan uang tersebut, kemudian kembali menyeberang jalan dan terserempet mobil oleh F hingga luka-luka. Karena itu D pergi ke puskesmas untuk berobat. Di puskesmas D oleh dokter diberikan suntikan, tetapi malang sekali obat suntikan itu salah. Akibatnya D meninggal dunia. Maka siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan? Apakah A, B, C, E atau F? Atau si dokter yang harus mempertanggungjawabkan atas kematian D? Jika kita memakai teori conditio sine qua non,
Pada pokoknya, perbuatan A yang jauh hubungannya dengan akibat matinya D dianggap sebagai sebab matinya D. Karena walaupun karena perbuatan-perbuatan yang jauh, hubungannya dengan akibat juga harus dianggap sebagai sebab dari akibat. Itu kata kuncinya. Teori yang kedua yaitu teori mengindividualis. Teori mengindividualisasi. Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, secara konkret, karena itu mengambil pendiriannya pada saat sesudah akibatnya timbul. Dalam teori mengindividualis atau teori individualisasi, peristiwa pidana dilihat secara in concreto atau post factum. Di sini hal yang khusus diatur menurut pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai musabab atau sebab timbulnya akibat. Misalnya, majikan menyuruh pembantu untuk membenarkan genting, tapi dalam situasi hujan. Ketika si pembantu naik untuk membenarkan genting, tiba-tiba si pembantu jatuh hingga mengakibatkan meninggal dunia. Maka yang jadi sebab atau musabab timbulnya akibat si pembantu meninggal dunia yaitu karena suruhan dari si majikan. Tetapi dalam tataran praktik harus dilihat pembuktiannya. Apakah dalam pembuktian forensik terbukti kematian memang akibat dari suruhan si majikan atau karena pembantu tersebut memang tidak hati-hati ketika membenarkan genting. Akhirnya intinya mengenai pertanggungjawaban pidana maka harus dilihat terpenuhi tidaknya unsur pidana serta unsur kesalahan dari tindak pidana yang dikenakan terhadap terdakwa. Yang ketiga yaitu teori menggeneralisasi. Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan umum, secara abstrak, karena itu mengambil pendiriannya pada saat sebelum akibatnya. Misalnya, contoh yang pertama, majikan memiliki pengetahuan bahwa jika keadaan hujan dan terdapat petir, maka besar kemungkinan orang berjalan di bawah hujan dapat tersambar petir. Keadaan saat itu memang hujan lebat dengan petir menyambar, namun ia tetap meminta pembantu keluar membeli barang. Jika iya, maka majikan dapat dinyatakan menjadi musabab objek dari meninggalnya pembantu akibat tersambar petir karena tidak adanya sebab lain. Jika memang kelalaian pembantu yang melewati jalan di bawah guyuran hujan dengan menggunakan seluler yang kemudian memancing sambaran petir, kelalaian pembantu sendiri yang menjadi musabab dirinya tersambar petir. Yang ketiga, adanya kelalaian orang di sekitar jalan yang seharusnya memasang penangkal petir dapat merupakan penyebab utama kematian pembantu tersambar petir ketika melewati bangunan. Dalam teori ini, terdapat 3 musabab, harus dicari perbuatan mana yang paling dekat dengan akibat tersambar petir pembantu tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.